Orang epilepsi nggak boleh nikah, Nah, misalnya. kena santet sih paling. Kasih kopi, dibiur air. Kejang kasih kopi. Biasanya kejangnya itu berulang. Kalau di anak-anak ada gejala demam. Kalau kejang itu belum pasti epilepsi. Belum dong. pasti. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat semuanya, kali ini ada agenda yang sangat seru nih ya. Kita deep talk dan ngobrol sehat akan berdua tentang bicara tentang kesehatan. Tema kali ini apa ya dok? Kira-kira enaknya ya dok ya? Gimana kalau soal kejang secara umum? Mumpung ada ahlinya nih, Dr. Gian spesialis saraf dan Dr. Aisyah spesialis anak. Halo. Dan saya Dr. Akbar, spesialis penyakit dalam. Nanti kita bahas tentang kejang mungkin secara umum dulu ya dok ya. Iya. Mungkin dari pandangan saraf bagaimana, Iya. dari pandangan anak bagaimana. Nah, untuk menghemat waktu langsung aja kita bertanya nih dok ya ke Dr. Gian dulu mungkin ya dok ya. Dok, kalau dijelasin dok yang paling sederhana soal kejang itu apa sih dok? Apakah pasti epilepsi atau bukan dok? Oke, kalau kejang itu belum pasti epilepsi. Belum dong. pasti, Ya, oke. kalau misalnya kejang secara umum itu terjadi akibat ada lonjakan kelistrikan yang ada di otak. Lisan di otak. Nah, gitu. Bedanya dengan epilepsi apa? Kalau epilepsi itu biasanya kejangnya itu berulang. Oh gitu dok. Atau dicurigai dia Mhm. akan berulang di waktu yang dekat. Mhm. Nah, gitu dong. Mhm. Kalau menurut dokter Aisyah gimana? Kalau dari anak-anak gimana dok? Misalnya nih, Mhm. apakah anak-anak tuh juga sama keluhannya atau ada kemungkinan-kemungkinan lain akibat kejang dok? Ya, sebenarnya beda ya. Kalau di anak-anak ada gejala demam. Ya. Gejala demam sama epilepsi. Yang sering dikeluhkan orang tua itu, kalau misalnya anak saya kejang, nanti anak saya gimana dok? Pasti prestasi belajarnya nggak bagus. Oh iya, Nah, karena ini- mengaruh ke otak ya dok ya? Iya, kalau kejang demam sih enggak sih dok, karena dia prosesnya di luar otak ya, Oke. ekstrakranial. Oke. Nah, itu yang sering salah kaprah sama dikiranya itu Ah, epilepsi gitu. iya. Padahal kalau kejang demam anak tuh memang lumayan banyak ya kejadiannya, Ah. mulai usia 6 bulan sampai dengan Hmm. 5 tahun. Tapi kalau secara definitif sama sih sama dokter Gian. Iya. Kalau di pedoman kami yang epilepsi itu berulangnya lebih dari 24 jam gitu. Oh, jadi sebelum 24 jam udah berulang gitu ya? Iya, dok? misalnya kejangnya Senin, habis itu kejang lagi di hari Rabu. Kalau dokter Gian gimana dok? Sama kan ya? Kalau Dewasa. dari Ah. neurologi kan biasanya pasien dikonsulkan atau kita maintain itu 17 tahun ke atas tuh dok. Jadi kecurigaannya itu kalau misalnya kejangnya itu dia berulang atau kejadian kejangnya misalnya hari Senin juga sama, terus kemudian nanti di hari Selasa, Rabunya tuh kejang lagi, kejang lagi, itu bisa dikategorikan sebagai epilepsi. Oh, Gitu. walaupun tanpa demam ataupun nggak ada Emang demam, tanpa demam, harus ya? tanpa demam Harus ya. tanpa Kalau demam. kalau dengan demam berarti nanti kejang demam jadinya ya. Kejang Atau demam atau mungkin infeksi. Iya, kayak sistem tetanus saraf ya kalau Iya. jadi kayak kita atau meningitis gitu Meningitis, ya. encephalitis, Encephalitis kayak gitu ya, oke. Jadi kalau dari penyakit dalam itu dok, kalau misalnya beberapa kelainan yang menyebabkan dia kejang, misalnya kayak tetanus, bisa juga ya. Terus dia hipokalsemi, kelainan elektrolit, Apa itu, Dok? dia misalnya kalsium rendah dalam darahnya gitu. Terus bisa juga dia hipokalemi atau hiperkalemi, bahkan yang gula darahnya rendah dok. Jadi kayak koma, jadi kejang itu juga bisa. Jadi penurunan kesadaran ya. iya, berarti. seperti itu. Nah, kalau untuk dokter Aisyah sendiri kasih itu dok untuk kejang demam, perbedaan yang pasti antara kejang demam anak pada epilepsi tadi selain yang berulang tadi, apa dok yang perlu ditekankan untuk orang tua tahu nih sahabat sehat di luar rumah? Iya, oke. Kalau kejang demam itu tidak akan berpengaruh sama kepintaran ya atau kognitif, karena dia Oke. prosesnya di luar ekstrakranial, di luar otak. Jadi misalnya anak itu memang ada ISPA, infeksi saluran nafas atas, atau dia memang lagi misalnya kalau anak-anak seringnya exantema subitum atau apa bikin dia demamnya tinggi. Nah, otaknya ini tidak bisa demam ini di luar, di atas ambang demamnya gitu loh. Oh, Jadinya oke. konslet lah dia. Akhirnya terjadilah itu kejang gitu ya, kira-kira gitu ya kalau bahasa awamnya. Nah, bedanya sama epilepsi, kalau epilepsi itu dia nggak disebabkan oleh demam. Memang dia, dan kejangnya itu bisa berulang dok. Kalau kejang demam bisa berulang juga, tetapi nanti klasifikasinya beda. Ada yang kejang demam sederhana, ada yang kejang demam kompleks. Kalau epilepsi dia nggak ada kejang. Terus kalau misalnya, nah ini nanti mungkin dokter Gian bisa koreksi saya. Kalau epilepsi itu kita sebuah diagnosa klinis, meskipun secara pedoman sebaiknya kita lakukan
CT scan kepala sama rekam otak. Biar tahu penyebabnya ya, Dok. Betul, biar kita bisa tahu fokusnya di mana gitu. Tapi kalau misalnya dulu guru saya kasih tahu kalau misal kamu kerjanya di daerah pelosok gimana kamu nggak punya EEG? Iya. Boleh nggak itu diagnosa epilepsi? Apakah kita harus secara lain banget ternyata kita nggak punya fasilitas ya Nah, gitu. Gitu. Kalau menurut neurologi jadi itu tadi dok. Jadi misalnya ada kejadian sekali kejang, kemudian dia kejang lagi di beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian. Nah dari kurun waktu kurang dari 1 tahun itu bisa didiagnosis sebagai epilepsi. Nah caranya untuk menegakkan diagnosa gimana? Kita bisa lakukan EEG. Jadi direkam otaknya, kemudian dilihat di bagian otak mana yang terkena, kemudian kita bisa tahu juga dengan semiologi kejangnya namanya. Jadi semiologi kejang itu adalah tipe pola kejang. Nah gitu, kadang-kadang kan ada tiba-tiba lemas jatuh, kemudian ada yang tiba-tiba Cuman bengong gitu ya, Dok? Bengong, mau gitu ya? Betul. Ya. Itu kemudian ada juga yang kejangnya seluruh tubuh, kejangnya separuh tubuh. Nah, itu semiologi kejang itu atau tipe kejangnya itu dia bisa mengarahkan bagian otak mana nih yang terkena gitu. Terus kemudian ada kejang juga yang kayak Dokter Akbar tadi bilang karena memang gangguan elektrolit gitu. Nah, itu bentuk kejangnya itu memang khas sekali ya, Dok. Ya. Jadi kalau elektrolit bukan epilepsi ya? Bukan. Harus kita bedakan. koreksi elektroniknya akan baik lagi. Maka pasien yang datang dengan kejang harus kita cek semuanya untuk memastikan ini penyebabnya benar-benar di otak gitu, bukan di luar. Oh iya dok, kalau misalnya nih sering ditanyakan orang tua, misalnya kejangnya dia masuk ke kriteria epilepsi, maksudnya nggak pakai demam, tetapi ternyata EEG-nya itu masih normal atau nggak ketemu nih fokus gelombangnya, apakah tetap bisa dikatakan epilepsi? Bisa juga dikatakan epilepsi dok, karena terkadang memang dari penyadapan rekam otak itu tadi nggak ketemu nih, atau di trigger kejangnya memang nggak keluar gitu. Terus saat itu mungkin tidak ada trigger kejangnya ya, Dok, jadi nggak kerekam gitu ya. Cuman kan gejala klinisnya atau gejala semiologi kejangnya itu tuh kelihatan banget. Kayak contoh misalnya lagi tidur tiba-tiba kejang, tiba-tiba kayak step goyang-goyang seluruh tubuh, kayak gitu tuh. Kadang-kadang dikatain orang bahasa Oma ayan gitu ya, Dok? Iya, benar nggak sih? Ayan berbunyi gitu dia kan? berbunyi dan katanya busa itu menular. Nah, apakah itu benar nggak sih, Dok? Gitu. Itu kalau menurut neurologi itu dia bisa dikatakan seperti itu ya dok ya. Tapi kembali lagi kalau misalnya ketahuannya itu lebih awal, kemudian kejangnya itu tidak terlalu lama, tidak lebih dari 30 menit, itu tidak ada dampak ataupun kerusakan otak yang berarti gitu. Nah jadi kalau sebaiknya ketahuan kejang misal atau dicurigai kejang sekali aja ya udah langsung aja periksa. Kalau misalnya udah dewasa nanti ke neuro, kalau misalnya atau ke dokter penyakit dalam, kalau misalnya kurang dari 17 tahun ke dokter anak. Jadi memang tidak itu ya dok, masih berisiko tapi memang tidak menular ya dok, karena bukan yang menular ya. Nah dok, untuk anak-anak nih seberapa besar sih pengaruh genetik orang tua misalnya ada epilepsi ke anaknya gitu, ada nggak dok? Ada pengaruhnya tetap secara genetik, tapi memang nggak sepenuhnya ya dok ya, karena kalau pada anak itu kita akan melihat dari riwayat kehamilan sama persalinan. Misalnya waktu lahir dia begitu lahir dia nggak langsung nangis atau kebiruan, kemungkinan dia akan dia karena kekurangan oksigen, kalau di kedokteran kita bilangnya asfiksia, atau dia prematur belum waktunya keluar udah keluar, pasti kan ada pembelahan otaknya juga belum sempurna ya pembentukan otaknya, kemudian berat badan lahir yang rendah seperti itu. Nah mungkin dalam pada saat dia bayi baik-baik aja misalnya, pada saat dia anak dia sempat demam dan itu kejang terus menyebabkan infeksi saraf otak, yaitu meningitis sama encephalitis. Ternyata setelah dilakukan EEG dia berkembang jadi epilepsi, itu sangat bisa. Jadi faktor resikonya banyak sebenarnya. Jadi infeksi itu juga termasuk faktor resiko untuk epilepsi. Betul. Ya? Oke. Apakah semua epilepsi itu kelainan di otak, Dok? Ya, jadi kalau epilepsi itu betul. Jadi kelainannya fokusnya itu memang di otak. Otaknya ya. Nah, penyebabnya itu tadi biasanya tuh karena infeksi atau yang paling sering itu juga karena trauma kepala. Oh iya, lupa tadi. Iya. Jadi sering kalau misalnya kebentur atau kecelakaan ya. Kadang-kadang abis trauma kepala gitu
dikeluhkan sama keluarga atau pasien Pusing sendiri, bener pusing banget. Terus pada malam hari itu paling sering yang datang ke poli atau ke rawat inap di rumah sakit itu habis trauma kepala ringan atau sedang, itu dia setelahnya kejangnya di malam hari. Kejang di malam hari pasca trauma kepala ya. Ringan bisa ya dok? Ringan juga bisa dok. Itu terus dikonfirmasi pakai pemeriksaan EEG, ternyata benar fokusnya itu di bagian otak depan. Oke, jadi misalnya itu kan tadi dari bagian dewasanya ya, bahwa ada tanda kejang di malam hari ketika habis trauma kepala. Betul. Jadi sadari, bisa di awareness gitu ya. Ini nggak malam hari. Iya gitu, tapi seringnya. Seringnya ya, mungkin kalau pada pada anak-anak dok, gejala awal yang mungkin perlu diwaspadai orang tua untuk anak-anaknya, oh ini ada epilepsi nih, apakah harus kejang dulu atau tadi yang mungkin ada yang anaknya suka bengong nggak gitu, apakah termasuk epilepsi? Nah gitu itu ya? nanti kita bahas tentang ya bentuk-bentuk kejang dan bedanya kejang sama bukan kejang. Karena sering yang sering kalau anak-anak kan bayi gitu ya, gitu kan, itu kan ada refleks moro juga, itu kan juga itu ya. Saya dibuka pintu langsung itu dikira kejang gitu deh, panik. Ya jadi kalau misal pada anak yang jelas dia kejang. Kalau kejang itu mestinya dia nggak ada tatapan mata kayak kita gini, kayak kita ngobrol. Dia nggak, kontak matanya nggak ada, terus nggak nyambung. Kalau misal di apa ya, kalau misal rangsang dek gitu bangun, dia juga nggak bangun, maksud dalam posisi kejang. Kan ada kejang yang bikinan ya dok ya. Biasanya anak-anak remaja pada itu biasanya yang apa namanya kayak apa yang waktu upacara hiperventilasi, terus hiperventilasi yang dia kejang. Itu mesti rame kondisinya, dia cari perhatian sebenarnya. Nanti mungkin dokter Gian yang bisa bahas ya. Jadi pasti dia kejang ya. Kejang tuh sebenarnya benar tadi dokter Gian sebutkan, nggak harus seluruh tubuh. Bisa cuma mata doang atau satu sisi doang. Tik facialis itu ya dok, yang kayak kedip-kedip gitu ya. Terus apa lagi ya? Iya, kejang itu terus bengong. Saya pernah dapet pasien anak-anak sekolah, gurunya komplain ke orang tuanya, kenapa kok adik tuh sering bengong waktu saya jelaskan pelajaran. Ternyata setelah kita lacak lagi ternyata emang ada epilepsinya. Nah, cuman harus bedain ya antara kejang sama bukan kejang. Karena pernah juga di IGD dibawa sama gurunya, ini abis kejang. Ternyata enggak, cuman masalah mentality aja sebenarnya. Gengsi sama GA sekarang udah lebar itu ya. Gimana udah tergian gimana pengalamannya? Biasanya kalau misalnya dalam tanda kutip pura-pura kejang tuh kelihatan dong, karena nggak ada semiologi kejangnya. Nah terus kita tarik mundur ke belakang, biasanya ada masalah psikis sebelumnya, entah masalah dengan pasangannya, masalah dengan keluarga, ekonomi, sekolah, sosial, kayak gitu. Nah kalau itu nggak berbahaya. Terus tipe kejangnya itu dibuat-buat kelihatan banget. Oh gitu. Ya simetris gitu ya, misalnya hentakannya. Ya, terus kemudian kelihatan tuh lebih ke histeria gitu ya. Apa namanya kalau kita data ada sindrom hiperventilasi sama histeria, kayak dia mengejangkan dirinya gitu ya. Padahal gitu, nggak ada apa-apa gitu kan. Terus biar dikasihnya gimana gitu ya. Maksudnya biar diperhatikan kali ya. Oke. Betul. Oke deh. Nah dok, untuk berdua nih dok, apa dampaknya pada pasien dewasa dan juga anak-anak ketika kejang itu lambat ditangani tadi dok? Jadi pengobatannya nggak rutin dan lambat, kan kalau saya epilepsi itu agak lama ya maksudnya dok ya, ada bebas kejang berapa tahun. Nah itu gimana dok, kalau selama pengobatan kurang rutin atau terlambat pengobatannya, apa yang akan terjadi pada saat dia dewasa dan saat dia anak-anak dok? Mau ditergian dulu? Dulu ya dokter Aisyah. Jadi kalau misalnya kejang itu terlambat ditangani, terlambatnya itu berapa lama? Nah kalau misalnya itu kejang terus-terusan lebih dari 30 menit, itu bisa dikatakan terlambat dok. Lebih dari 30 menit dikatakan terlambat. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya kelihatan kejang aja, ya udah langsung bawa ke IGD. Terdekat ya dok ya. Nggak usah nunggu-nunggu. Iya, nggak usah nunggu-nunggu, langsung aja. Mau jam 12 malam juga bawa aja ya. Oh, bentar lagi ada subuh ini. Jangan ya, jangan nanti langsung aja. Gitu, karena waktu itu sangat berpengaruh ke prognosis atau output dari pasiennya sendiri gitu. Kalau misalnya lebih dari 30 menit itu banyak sekali saraf-saraf di otaknya yang tidak dapat oksigen. Jadi mulai rusak dong. Irreversible ya. Irreversible. Lebih dari 30 menit dia udah banyak jaringannya yang rusak. Nah, nanti biasanya kelihatan sekali setelah
kejangnya tertangani atau tidak tertangani gitu. Lebih dari 30 menit tuh bisa dikatakan itu kegawat daruratan neurologis atau terjadi status epileptikus gitu. Itu bahaya banget dok. Gitu. Nah tapi kalau misalnya ketahuan kecil-kecil aja dibawa ke dokter, di-maintain, dikasih obat, pasti kejangnya terinterupsi kok. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, obat kejang semuanya lengkap, fasilitas kesehatan dimanapun itu ada obat kejang. Gitu. Kalau dokter Aisyah gimana dok? Kalau anak-anak apakah akan berpengaruh terhadap pertumbuhannya nanti, pengembangan otaknya gitu? Iya, ada sih, ada efeknya ya. Ada Kalau efeknya. tadi kalau yang status epileptikus itu berarti kan tidak pulihnya kesadaran ya dok setelah kejang. Mungkin kejangnya nggak betul-betul 30 menit, mungkin 10 menit terus dia berhenti kejang tapi belum sadar juga kejang lagi gitu. Nah, kalau yang epilepsi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau kejang demam dia nggak berpengaruh nih sama Kejang demam ya, kita ngomong kejang demam nih, ngomong epilepsi ya, jadi dia nggak pakai demam dan berulang lebih dari 24 jam. Biasanya, ini kalau pengalaman saya ya, kalau anak-anak yang epilepsi itu pasti saya tanya gimana di sekolah pak, rapotnya gimana. Bukan mesti ya, ini hanya berdasarkan cerita ya. Mungkin kalau menangkap pelajaran agak tell me biasanya, maka biasanya orang tuanya akan lebih mungkin tambah les atau apa. Tapi tidak semua epilepsi seperti itu. Memang tergantung dari kepatuhan minum obat gitu ya. Terus itu hasil evaluasi rekam otak. Tapi yang sering ditanyakan juga, bisa nggak dok anak saya ini sembuh gitu? Bisa sembuh tapi harus 2 tahun ya dok ya? Oh 2 tahun? Cuma 2 tahun tuh bebas kejang ya, nggak boleh ada kejang. Kalau ada kejang di tengah-tengah kita harus naik dosis. Kita naik dosis aja kan, ditambah periodenya, nggak harus ulang. Apakah tambah periode itu 2 tahun lagi dok? Itunya evaluasinya atau berapa tahun lagi? Evaluasinya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Tapi naik dosis, jadi misalnya begitu kejang kita naikin dosisnya. Berarti kayak udah nggak mempan gitu ya dengan dosis segitu, karena masih kejang ya. Betul. Harapannya dengan dosis segini tidak akan ada kejang lagi selama 2 tahun gitu. Ya, cuman kadang-kadang yang susah adalah ibunya bilang, "Dok, anak saya kemarin misalnya kontrol lagi, gimana Bu keluhannya? Aman nggak? Ada kejang nggak?" Nah, biasanya bilang, "Anak saya kejang dok, tapi saya bingung ini kejang apa bukan." Nah, itu kadang-kadang yang bikin kita pseudo bingung. kejang ya, kejang bias ini ya. Bener apa enggak gitu, soalnya krusial ya dok nanti. Krusial, kebetulan saya dapat pasiennya tuh remaja di pondok lagi ya. Jadi kan orang tuanya nggak tahu juga mau subuhan. Ini coba nanti dokter Gian bisa berkomentar ya. Jadi waktu mau subuhan anak ini katanya pusing, sempat pingsan, terus dia nggak ingat kayak gimana. Lah kan saya jadi kekurangan ini ya, kurang informasi ini beneran kejang atau hanya pingsan. Tapi pingsan pun sebetulnya adalah salah satu bentuk dari kejang. Tapi pingsan pun juga termasuk salah satu dari kejang. Bisa, beberapa tipe tadi yang dokter yang jelaskan ya. Dan habis itu dia pusing. Nah, ini tanda-tanda anaknya cerita, anaknya sendiri pasiennya. Jadi karena emang dia tuh harusnya udah selesai, ternyata di akhir pengobatan dia seperti itu, akhirnya ulang lagi. saya tambah periodenya. Karena melihat memantau lagi ya. Kayak gitu sih. Jadi memang yang jadi tantangan karena orang dewasa mungkin lebih gampang ya untuk nanyanya. Kalau anak-anak tuh agak sulit sih dok, karena kita harus nanya orang tuanya. Orang tuanya kadang bingung ini kejang apa bukan. Mungkin lebih baik di videoin, tapi rata-rata bingung, panik ya. Gimana? Masa orang lagi kejang kita sibuk banget mau videoin gitu. Udah nggak tega. Gimana kalau dokter Gian gimana nih? Ya, jadi bener dok, cara paling mudah untuk mengkonfirmasi apakah kejang atau tidak dengan cara memvideo gitu. Nah, gitu ya, biar tahu ya. Ada footage-nya gitu. Ada buktinya. Jadi nanti kami, dokter saraf, dokter penyakit dalam, nanti kita akan ngelihat nih, oh nih tipenya tipe kejang memang. Betul, tipenya kan ada banyak banget. Nah, nanti pada saat konsultasi, pada saat kontrol dilihatin aja, dok nih dok, kira-kira kejang atau bukan ya, udah ada videonya kayak gitu, nanti kita akses. Oh ini bukan Bu, ini nggak dibeliin es krim aja gitu mungkin ya. Tolong dong, kalau nggak ada videonya gimana? Harus kita tanya ya. Betul. Kalau nggak ada videonya kita tanyain lagi tadi semiologinya kayak apa, tipe kejangnya itu seperti apa gitu. Biasanya kita minta untuk keluarganya mencontohkan atau temannya kalau misalnya tadi di pondok ya, kejangnya kayak apa gitu. Biasanya kami suruh memperagakan. Nah gitu kan kelihatan nanti, oh ini beneran kejang, oh ini bukan kejang. Karena sejatinya yang orang kejang itu tidak tahu ya dok, tidak ingat ya. Kalau ingat berarti bukan epilepsi. Kalau abis kejang post iktal tuh biasanya gimana ya? Pusing atau gimana? Post iktalnya itu biasanya ada banyak banget dok. Yang paling sering kalau dewasa itu biasanya ngompol justru dok. Oh, karena tegang gitu ya? Iya, saraf parasimpatisnya itu dia udah nggak bekerja lagi kan. Pada saat dia kejangnya ya? Betul, biasanya tuh ngompol.
ngompol atau bisa sampai ejakulasi juga gitu dok? Karena kan dia keras semua gitu. Ya, kalau ejakulasi jarang terjadi, Jarang terjadi, tapi ya? paling banyak memang Ngompol ya dok ya. Betul. Kalau Dan dia linglung, pasti nggak ingat ya? ya linglung Ah, itu ya biasanya. Bingung bisa jadi, Mhm. terus ada kalau misalnya kenanya di otak bagian samping temporal, lobus temporal, itu biasanya ada gangguan penghidu atau mencium. Oh, mencium. Terus, Sementara ya itu sementara ya. aja. Mhm. Kemudian ada feelingnya jadi nggak enak, makan jadi nggak enak, rasa makanan jadi nggak Hambar enak. ya dok ya. Betul. gitu. Tapi dia akan hilang sempurna setelah periode kejangnya itu selesai. Selesai. Jadi hanya beberapa menit mungkin ya. Beberapa menit sampai Jam kayaknya jam. dok ya. Oh, Ya, gitu. tapi itu akan hilang sempurna dok. Hmm. Gitu, nggak ada bekasnya. Nah, nih dok masih banyak banget dibahas tentang kejang kita ini ya. Kalau misalnya mitos ya dok, kita bahas mitos aja ya dok ya. Mitos-mitos kejang apa atau mitos-mitos epilepsi apa yang masih sering terjadi di masyarakat dok? Misalnya salah satunya apa sih? Orang epilepsi nggak boleh nikah. Nah, misalnya. tuh. Iya. Boleh nggak sih dok? Boleh. Boleh dong, ini dokter ya dokter Ian ya. Kalau Yang dokter Aisyah misalnya, yang paling sering anaknya Saya- sering apa gitu dok? kalau saya kejang secara umum ya. Pasti ada loh ya, kejang dikasih kopi, diguyur air. Kejang kasih kopi. Iya. Tuh. Atau kerasukan gitu nggak sih dok? Iya. Ya, Kalau terus paling tadi sering tuh. Pasti ada dok ya? Kerasukan. Iya, Betul. karena saya pernah dapat pasien PEB yang hamil, kasih Iya. tinggi. Iya. Ini abis kerasukan di sawah anak saya dok, gitu katanya. seriusan Nah, kan itu ya. kejang-kejang kerasukan, Oh. padahal itu kejang PEB ya, Iya. gitu kan Oh, tensi gitu. tinggi. Terus Iya, iya. apalagi dok, ada mitos yang perlu kita luruskan sebenarnya. Yang sering Terus sahabat sehat di. dimasukin sendok ke mulutnya. Nah, iya sering biar gigit ya dok ya. Atau tangannya dimasukin, Ya. takutnya lidahnya kegigit. Padahal kalau masukin tuh justru malah berbahaya, bisa Oh, oke. giginya tanggal, bisa aspirasi, ketelan juga itu bahaya. Oke. Terus kalau misalnya biasanya habis makan, Iya. kebetulan kejang, nah itu kan keluar apalah makanan ya, itu harus dimiringin. miring ya, Seringnya orang tua malah digendong. nanti malah setelah Terus dipegang ini nih tangannya. Oh gitu. Iya kan? Rata-rata nggak usah dipegang. Jadi nggak usah bang. Nggak usah dihentikan kejangnya, nanti akan berhenti sendiri. Oh, Taruh aja gitu. di tempat yang Yang datar. aman. datar dan keras ya, nggak. Jadi ya udah tempat yang aman, terus dimiringin supaya nggak nelen muntahannya sendiri. Oh, gitu ya. gitu. Kalau di dewasa gimana? Dokter Akbar gimana dok? Oh, Biasanya kan banyak juga. Gantian ya dokter aku dari tadi. Terserah. Iya. Jadi ya sih kalau misalnya mitos ini ngomongin mitos. Mitos. Mitos itu paling sering kerasukan. Ya. Iya, terus dia apa lagi ya? Sering kerasukan, ya mungkin sama ya dikasih kopi, kadang juga Ini biar apa ya dikasih kopi? Iya, nanti apakah ada hubungannya kafein itu melemaskan gitu Iya. ya otot gitu Oh ya? mungkin biar bangun ya, baunya gitu ya. Baunya kan keras soalnya. Iya, Harus Iya dia juga. bangun. Paling Mungkin itu, ya. terus dikasih sendok sama kena santet sih palingnya. Ya gitu ya. Iya seringnya ya itu Iya. kayak ini. Iya. Oh kena santet nih dok, kayak Iya. gitu. Kalau di saya Mhm. di neurologi dewasa itu biasanya apakah orang epilepsi atau sering kejang dia boleh kerja apa enggak Nah. gitu. Oh iya benar. Boleh. Boleh, Nggak ada dok. masalah. Apakah tidak ada nanti penurunan kualitas kerjanya atau yang perlu diwaspadai Oke, gitu dok? jadi yang harus diwaspadai adalah kalau misalnya kejangnya belum terkontrol, itu nggak boleh kayak satu berkendara. Oh iya. Kemudian yang kedua pakai alat-alat berat, kayak gitu mengoperasikan Misalnya? alat berat kayak misalnya traktor kayak Oh, gitu-gitu, iya. terus buruh yang di pabrik dia mengelola alat berat Mesin kayak gitu ya. mesin Ya. gitu kan, itu kalau misalnya kejangnya belum terkontrol Mhm. itu dia bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Oke. Cuman kalau misalnya kejangnya udah terkontrol bebas, nggak ada masalah. Kembali lagi yang tadi ya dok ya, Hmm. 2 tahun kalau misalnya bebas kejang ya udah selesai. Gitu. Kalau pada anak-anak juga sebenarnya biasanya baik-baik aja ya, Iya, anaknya, betul. nggak selalu prestasi belajarnya menurun. Kalau udah terkontrol, berarti tergantung terkontrol atau enggak Iya, ya? betul. Nah, untuk pengobatannya tadi kan udah ada ya, pengobatannya dia harus rutin patuh. Nah, untuk yang perlu dipatuhi oleh orang tua dan juga pasien-pasien yang epilepsi, untuk seterusnya, untuk menjaga supaya tidak terjadi kejang berulang, itu Ya. ada nggak yang perlu dia lakukan atau orang tua lakukan untuk anaknya, dok? Selain minum obat misalnya, apakah Oke. berolahraga, apakah dia makanan sehat, ada makanan tertentu yang mau mengimprove dari kesehatan itu ada, dok? Kalau secara umum ya jaga Non farmakologisnya ya, misalnya. jaga pola hidup bersih sehat, jangan capek-capek sih Jangan biasanya. capek, jangan stres juga. Kalau anak-anak jangan terlalu banyak main video game ya biasanya. Oh, screen time. Screen time-nya Oh, jangan oke. banyak-banyak. Oke. Terus mungkin kadang-kadang kalau Hmm.
Tapi nanti dokter Gia Iya, boleh komentar iya, ya. iya. Kalau misalnya upacara biasanya ya kepanasan, terlalu panas yang sejam gitu mungkin ada yang Ngaruh ya. kumat, Flare ya, ya, kumat ada ya. yang kumat. Oke. Gitu. Kalau anak-anak gitu secara Kalau umum dokter Gia? pesannya. Kalau saya sih pesannya nggak usah takut, Mm-mm. karena kita gagalkan mitos dulu, misal Hmm. epilepsi akan minum obat seumur hidup, enggak juga. Oh, tuh. Enggak juga. Itu mitos juga ya itu, Itu ya. mitos ya. Katanya nggak bisa sembuh Oh, soalnya. iya. Terus makanya kadang-kadang orang itu berhenti dari pengobatan karena misal Udah nggak kejang. udah nggak kejang dok, Takut kena ginjal itu obatnya, Dok. nah itu dia. Nah ini kita bahas nanti efek samping obatnya apa. Iya, gitu. apa-apa ginjal. Ya, apa-apa ginjal, Makanya, ginjal apa-apa repot ginjal, banget ya. apa-apa gitu. Kita mikir banget ngasih obatnya, dia takut kena ginjal. Makanya, jadi kalau misalnya kita kasih obat itu secara teratur, kemudian dosisnya pas, Sesuai ya, Dok, ya. sesuai, Indikasinya efek sampingnya itu nggak ada. Kemudian kalaupun ada juga sangat kecil sekali yang kita bisa tanggulangin. Kemudian ya udah, kalau udah clear ya sudah bisa berhenti. Bisa nggak dok berhenti minum obat? Ya sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali berhenti Sangat bisa obat. sekali. Jadi bukan berarti harus minum obat seumur hidup ya, Gitu. Dok ya. Gitu. Oke. Terus Itu kalau mungkin apa lagi, Dok? ini dok yang biasanya paling aku nambahin dari dokter Aisyah tadi, yang apa men-trigger kejang biasanya. Iya. Nah kadang-kadang disinyalir itu tinggi sodium. Oh, Oh garam. iya, garam. Ya. Keripik-keripik mungkin ya, Dok ya, Nah. termasuk Nggak boleh ngomong ya. Pekerjaan. snack. Iya. Snack maksudnya ya. Ya. Dikit gitu ya. Nah, ini Makanan dok. ringan. Endorse belum masuk, kita udah kena tuntun nanti. Aduh, nggak boleh. Iya. Nah, itu Makanan ringan kadang-kadang tinggi itu sodium. Tinggi betul. sodium. Oke. Tinggi sodium itu dia disinyalir memang membangkitkan kalau Trigger kejangnya. betul kalau misalnya kejangnya belum terkontrol, tapi kalau sudah terkontrol bebas. Aman ya. Aman. Tapi nggak boleh juga sih, Dok, kalau tinggi sodium juga kita hipertensi. Ya, kalau berlebihan nggak Iya, bisa. Kalau aktivitasnya harus dibatasin ya itu semuanya. gitu bener dok. Tadi kalau misalnya kadang-kadang memang kita terlalu letih, terlalu capek gitu, dia kadang-kadang membuat kelistrikan di otak kita tuh nggak stabil justru gitu. Kalau misalnya udah terkontrol sih semuanya aman, nggak ada masalah. Cuman perlu dijaga-jaga aja, dilihat nanti dok, anak saya atau suami atau istri saya kok kadang-kadang kalau kecapean banget dia malamnya kejang atau beberapa saat kemudian tuh kejang. Nah itu tuh dijaga kalau belum terkendali. Cuma kalau udah terkendali sih lah aman aja ya, Dok. aman. Sebenarnya kalau misalnya kita kelelahan dengan jangan penyakit kejang yang lain pun juga nggak boleh kan ya, Dok. Jadi Iya, Dok. intinya gitu. Jadi mungkin Dokter Aisyah ada penambahan nggak sebagai penutup untuk Dokter Gian juga sebagai Ya. penutup ini ya tentang meluruskan stigma-stigma untuk masyarakat pada pasien-pasien epilepsi atau yang kejang secara umum, Dok. Oke, jangan takut sama kejang, jangan jauhi orangnya, justru itu butuh kita tolong ya. Karena sekali lagi epilepsi itu bisa sembuh, boleh banget untuk menikah juga ya. Oke. Dan itu nggak seumur hidup. Iya. Yang penting kalau misalnya nemuin kejang, konsul ke ahlinya. Kalau udah dewasa ya ke dokter saraf, ke dokter interna ya. Ya. Kalau anak-anak ya Oke. ke dokter anak. Oke. Oke, Oke, itu Dokter Gian ada sebenarnya. tambahan, Dok? Oke, kalau dari saya Hmm. nggak usah khawatir, nggak usah takut datang ke fasilitas kesehatan kalau misalnya ada kejang sedikit aja dan atau dicurigai, kemudian secepat mungkin kita berikan penata laksanaan, kita kasih obat yang sesuai, itu akan membaik dengan cepat kok. Tuh, jadi udah lengkap banget ya kita bahas untuk Deep Talk Ngobrol Sehat. Tema kali ini untuk kejang secara umum, spesifik ke epilepsi juga. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar yang di sosial media yang kalian tonton. Saya Dr. Akbar. Saya dokter Aisyah. Saya Dr. Gian. Salam pamit, bye-bye. Dadah.